Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Stionaryanto, NIM 19010, Prodi Aquacultur, semester 4. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang teknologi pakan hidup. Pakan ikan adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan dimakan ikan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan tubuhnya. Pakan ikan ada yang alami dan buatan. Keunggulan pakan hidup daripada pakan buatan, ketersediaan pakan alami merupakan faktor yang berperan penting dalam mata rantai budidaya ikan, terutama pada stadia benih. Yang pertama, keuntungannya adalah punya nutrisi tinggi, mudah dibudidayakan, punya ukuran yang relatif sesuai dengan bukaan mulut ikan, punya gerakan yang merangsang ikan untuk memangsanya, tidak menimbulkan pencemaran pada media pemeliharaan ikan. Sejarahnya, definisi plankton yang dikemukakan oleh Victor Hansen pada tahun 1887 disempurnakan oleh Haeckel pada 1890. Plankton merupakan biota air yang berukuran kecil seperti bakteri, larva, dan lain-lain. Plankton tidak memiliki kemampuan gerak yang baik, gerakannya sangat ditentukan oleh arah dan kecepatan massa air. Dalam fase hidupnya, plankton memiliki 3 daur hidup, yaitu holoplankton, meroplankton, dan phytoplankton. Holoplankton adalah plankton yang menjalani seluruh daur hidupnya sebagai plankton, yaitu phytoplankton dan zooplankton termasuk ke dalam holoplankton. Meroplankton adalah plankton yang menjalani hidupnya sebagai plankton pada stadium larva dan telur, contohnya larva-larva ikan, cumi-cumi, kekerangan, dan lain-lain. Phytoplankton sebenarnya bukanlah plankton yang sejati, karena biota ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar laut sebagai bentos. Namun karena arus air menyebabkan dia terhempas dari dasar dan terbawa arus mengembara sebagai plankton sementara. Berdasarkan penyebarannya, plankton terdapat dua, yaitu plankton neritik dan plankton oseanik. Plankton neritik hidup di perairan pantai dengan salinitas yang relatif rendah. Sedangkan plankton oseanik hidup di perairan lepas pantai hingga ke tengah samudra. Karena itu plankton oseanik ditemukan pada perairan yang salinitasnya tinggi. Perairan tambak budidaya. Perbedaan warna air yang timbul di tambak merupakan indikasi dari adanya dominasi dan keanekaragaman fitoplankton. Sehingga pengetahuan tentang warna air jenis fitoplankton yang didominasi perairan dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dalam pengolahan fitoplankton. Chen pada tahun 1985 mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara warna air dengan dominasi fitoplankton tertentu dengan produktivitas tambak apabila budidaya berjalan secara baik. Berikut ini adalah jenis-jenis warna air dan jenis fitoplankton yang mendominasi. Warna air hijau biasanya terjadi bila dasar tambak kekurangan bahan organik atau tambak baru. Warna ini relatif baik dan biasanya kualitas air hijau lebih stabil. Udang yang hidup di dalamnya berwarna cerah dan bersih. Kematian massal jarang terjadi pada warna hijau bila salinitas turun sehingga terjadi dominasi algae, Schenectadius dan Eugelana. Produktivitas yang dihasilkan apabila budidaya dalam kondisi normal dapat mencapai 4-8 ton hektar per tiap siklus. Warna hijau yang terjadi terdiri dari hijau muda, hijau tua, dan hijau coklat. Jenis-jenis fitoplankton yang sering ditemukan pada warna hijau adalah Oscillatoria sp, Anabaena sp, Crococcus sp, Knightsia sp,
Chlorella sp, Cyathegeros sp. Pada warna coklat biasanya banyak didominasi oleh kelas diatom atau Bacillariophyceae. Warna air coklat biasanya kurang stabil atau sulit dijaga, tetapi baik untuk kehidupan udang sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik. Produktivitas yang dapat dihasilkan adalah 6–15 ton per hektar. Perlu diperhatikan apabila air coklat kehitaman, biasanya akan terjadi dominasi Dinoflagellata. Dengan kecerahan air yang tinggi, udang yang hidup di dalamnya tidak akan sehat, kulit lunak, karapes mengembang. Produktivitas untuk air jenis ini adalah 3 ton per hektar. Warna coklat, beberapa warna coklat tersebut diantaranya adalah warna coklat muda, coklat tua, dan warna merah kecoklatan. Warna merah merupakan jenis warna yang berbahaya bagi budidaya karena biasanya banyak didominasi oleh kelas Dinoflagellata seperti Gymnodinium, Peridinium, Alexandrium, dan jenis yang lainnya yang dapat mengeluarkan racun apabila terjadi blooming. Hal ini terjadi karena pemupukan yang tidak sesuai dosis dan manajemen air yang kurang baik sehingga memicu pertumbuhan Dinoflagellata dan terjadi dominasi di tambak. Walaupun dominasi Dinoflagellata tinggi, tetapi biasanya Chlorophycea dan diatom masih terdapat. Warna ini memiliki transparan 30 cm. Warna seperti ini berbahaya dan tidak layak untuk budidaya sehingga perlu dilakukan dropping plankton, penggantian air, dan pemupukan yang teratur hingga merubah dominasi Dinoflagellata menjadi Chlorophyceae atau diatom. Warna air susu atau milky merupakan warna yang paling khas. Biasanya hanya terjadi di beberapa tambak dan dapat terjadi mulai dari awal budidaya. Warna putih susu banyak didominasi oleh diatom dengan spesies utama Corcynodius sp, Thalassiosira sp, Nidicilla sp, dan Chlorophyceae. Dengan spesies utama Chlorella, warna ini baik untuk budidaya dan perlu dipertahankan. Warna air yang bening atau transparan merupakan indikasi bahwa pemupukan untuk penumbuhan fitoplankton belum optimal. Biasanya terjadi pada saat persiapan dan awal budidaya. Air bening dapat terjadi juga pada pertengahan budidaya, di mana fitoplankton mengalami kematian atau drop, dan kondisi ini dapat berbahaya bagi udang karena disertai penurunan DO secara drastis sehingga udang langsung mengambang ke permukaan. Air bening pada awal budidaya dapat disertai dengan tumbuhnya lumut sutra, biasanya terjadi dari DOC 0 sampai 30. Pada awal budidaya dan saat tebar benur, air bening tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan benur, tetapi tetap air bening tidak diharapkan karena faktor stresor yang lebih tinggi dibandingkan air berwarna. Hal ini terjadi karena tingginya fluktuasi kualitas air akan memicu stres bagi udang sehingga akan mudah terinfeksi penyakit. Dengan kekurangan pakan alami akan menimbulkan kanibalisme sehingga akan berpengaruh pada penurunan SR. Pengolahan plankton pada dasarnya adalah menumbuhkan jenis plankton yang diinginkan untuk mendominasi perairan tambak sehingga lingkungan tambak menjadi tempat yang nyaman dan optimal
bagi pertumbuhan dan kehidupan udang. Sebenarnya, pengelolaan plankton merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan ada keterkaitan antara keterampilan, metode, manajemen, pengetahuan tentang kondisi tambak, dan tanggung jawab petambak. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan plankton dan pembentukan warna air. Yang pertama, pengetahuan tentang sifat-sifat, kesuburan, dan umur tanah dasar tambak. Yang kedua, karakteristik lingkungan yang optimal bagi jenis-jenis fitoplankton. Yang ketiga, faktor lingkungan sebagai sumber air, pembawa bibit plankton, dan tingkat kesuburannya. Yang keempat, sifat-sifat pupuk, metode, penggunaan, dan dosisnya. Yang kelima, faktor cuaca dan musim. Yang keenam, pengaruh beberapa bahan kimia dan material budidaya tambak yang dimasukkan ke tambak. Yang ketujuh, manajemen pakan yang optimal pada rangka mengurangi sisa pakan yang terakumulasi. Yang kedelapan, yang terakhir, kondisi aerator atau kincir harus baik dan cukup serta air baru atau suplai kanal harus tetap tersedia untuk melakukan pergantian air bila terjadi blooming plankton atau tumbuhnya plankton yang berbahaya akibat pengelolaan plankton yang kurang baik. Tanah merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang mengandung beberapa partikel seperti bebatuan, mineral, partikel kimia, dan lainnya. Tanah terdiri dari 4 komponen, mineral, udara, air, dan bahan organik. Pada kebanyakan tanah mineral mewakili sekitar 45% dan total volume air dan udara masing-masing sekitar 25% dan bahan organik 5%. Mineral terdiri dari 3 unsur, ukuran diklasifikasinya sebagai pasir, lumpur, atau tanah liat. Jenis-jenis struktur tanah terdapat 7, yaitu lempeng, prismatik, tiang, gumpal bersudut, gumpal membulat, putiran, dan remah. Fungsi struktur tanah. Yang pertama, struktur tanah memiliki peran penting dalam menentukan peredaran air, udara, dan panas di dalam tanah. Yang kedua, aktivitas jasad hidup di tanah. Yang ketiga, ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Yang keempat, perombakan bahan organik tanah. Yang kelima, mudah tidaknya akar tanaman dapat menembus tanah lebih dalam. Yang keenam, perkembangan pertumbuhan tanaman. Bahan organik tanah yaitu terdapat 3, primer, sekunder, dan sumber lain dari luar. Bahan organik secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu relatif sulit didekomposisi, yang kedua mudah didekomposisi. Faktor yang mempengaruhi dekomposisi bahan organik adalah yang pertama, sifat dari bahan tanaman termasuk jenis, umur, dan komposisi kimia tanaman. Yang kedua, tanah termasuk aerasi atau temperatur, kelembapan, kemasaman, dan tingkat kesuburan. Iklim terutama pengaruh dari kelembapan dan temperatur. Proses dekomposisi. Yang pertama, reaksi enzimatik, reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon yang terjadi melalui reaksi enzimatik menghasilkan produk akhir berupa CO2, H2O, energi, dan panas. Yang kedua, reaksi spesifik berupa mineralisasi dan atau imobilisasi unsur hara esensial NPS. Yang ketiga, pembentukan senyawa baru atau turunan yang sangat resisten berupa humus tanah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.